Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, khotbah untuk kita semua pada Minggu Letare diambil dari Yohanes pasal yang ke-6 ayat 55 sampai 65. Yohanes pasal 6 ayat 55 sampai 65. Mari kita baca berbalas-balasan. Kami baca ayat yang ganjil, jemaat membaca ayat yang genap. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang aku dari saudara, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya itu dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, ini keras, siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimana kalau orang melihat manusia yang rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi yang kepada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyalahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Sampai demikian pembacaan kita. Jemaat Tuhan, agar kita dapat memahami dan menghayati bacaan tadi, sebenarnya kita harus membaca seluruh pasal 6 dari Injil Yohanes. Pada awalnya dikatakan Yesus menjamu 5.000 orang, karena para pendengarnya yang berjumlah ribuan orang itu lapar. Karena itu Yesus menjamunya dengan 5 roti dan 2 ikan. Peristiwa itu rupanya sangat berkesan di hati orang banyak, karena setelah itu orang banyak mengikuti Yesus. Tetapi kemudian Yesus menegur mereka dan mengatakan, kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda kemuliaan Allah, tapi karena kamu telah kenyang. Dan sesudah itu Yesus menyampaikan khotbah tentang apakah sesungguhnya yang disebut makanan dan minuman yang sejati, seperti kita baca tadi. Kalau begitu jemaat Tuhan, apa yang bisa kita petik sebagai renungan pada minggu yang diberi nama oleh Bapak-Bapak Gereja Minggu Letare, Minggu Sukacita? Yang pertama, Tuhan tahu kebutuhan hidup kita, dan Dia mau memberkati usaha kita memenuhi, mencukupkan kebutuhan itu. Tuhan tahu kebutuhan hidup kita, dan Dia mau memberkati usaha kita untuk mencukupkan atau memenuhinya. Para ahli membantu kita untuk mengenali bahwa sebagai manusia, siapapun kita punya sejumlah kebutuhan. Salah seorang ahli itu kita tahu bernama Abraham Maslow, yang telah membantu kita mendaftar bahwa siapapun kita punya sejumlah kebutuhan. Pertama, kita punya kebutuhan
kebutuhan fisik, yaitu makan dan minum, istirahat, pakaian, rumah. Kebutuhan itu disebutkan kebutuhan dasar, tidak bisa tidak harus kita penuhi. Bila kita lapar, bila kita haus, bila kita kurang istirahat, maka tubuh dan jiwa kita terganggu, terusik. Tapi bukan hanya itu, kita juga punya kebutuhan akan rasa aman. Kita butuh rasa aman. Tapi bukan hanya itu, rupanya sebagai manusia kita juga butuh akan pengakuan. Kita butuh rupanya dihormati. Jadi kalau ada orang yang mengatakan saya tidak butuh dihormati, biasanya orang itu sebetulnya yang paling ingin dihormati. Kenapa? Karena semua manusia punya kebutuhan untuk dihormati, untuk diakui keberadaannya. Bila kita tidak dihormati, bila kita tidak diakui, maka kita akan terganggu. Tapi bukan hanya itu, kita juga punya kebutuhan untuk dikasihi, untuk dicintai, untuk dimiliki oleh orang lain. Bila kita merasa tidak ada orang yang menyayangi kita, tidak ada orang yang merasa memiliki kita, kita datang atau tidak datang, tidak dicari orang, maka kita akan terganggu dan kita akan mencari tempat di mana kita akan dicintai dan dimiliki oleh orang-orang lain. Kenapa? Karena itu memang kebutuhan kita. Siapapun kita butuh untuk dicintai, untuk dimiliki itu. Nah, pada selanjutnya kita punya juga kebutuhan mengaktualisasi, mengekspresikan diri kita. Nah, saudara-saudara, apa yang mau dikatakan? Sebagai orang Kristen, kita juga punya sejumlah kebutuhan itu, dan kita tidak perlu menyangkalnya. Kita tidak perlu meniadakannya atau membungkamnya. Baiklah, kita akui dengan ikhlas, memang kita punya kebutuhan itu. Kita butuh makan, kita butuh minum, kita butuh istirahat, kita butuh rasa aman, kita butuh pengakuan, kita butuh akan cinta, akan kasih sayang, dan kita juga butuh akan kesempatan untuk mengaktualisasi diri kita. Nah, saudara-saudara, Tuhan tahu akan kebutuhan kita itu, dan Dia mau membantu kita untuk mencukupkannya. Memang pada zaman kita sekarang, kebutuhan-kebutuhan itu tidak tersedia dengan sendirinya. Pada zaman dahulu mungkin orang dengan mudah mendapatkan. Bila dia lapar, dia tinggal memancing ikan. Bila dia lapar, dia tinggal memetik buah-buahan. Tetapi pada zaman sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Kebutuhan-kebutuhan hidup itu tidak tersedia begitu saja di depan mata kita. Karena itu harus dicari, dikejar, diusahakan. Dan dicari, dikejar, dan diusahakan kadang-kadang juga tidak langsung dapat, apalagi tidak dicari. Saudara-saudara, Tuhan tahu akan keadaan kita itu, dan Dia mau memberkati kita bekerja dan berusaha agar kebutuhan-kebutuhan hidup kita itu dapat kita penuhi. Di kampung halaman kita punya simbol yang sangat kuat tentang penyertaan Tuhan dalam pekerjaan untuk mencukupkan kebutuhan hidup itu. Umumnya gereja-gereja kita di kampung berdiri di tengah-tengah sawah. Itu adalah sebuah simbol yang sangat bagus untuk mengingatkan kita, mengingatkan saudara-saudara kita, orang tua kita zaman dahulu, bahwa ketika mereka berjuang untuk hidup, untuk mencukupkan kebutuhannya, Tuhan tahu, Tuhan melihatnya, dan Tuhan mau memberkatinya. Nah, sekarang sebagian besar gereja sudah berada di pemukiman. Apakah ini juga menjadi sadar atau tidak sadar membuat kita jadi lebih banyak bersenang-senang dan tidak lagi berjuang untuk hidup? Nah, saudara-saudara, karena itu teks hari ini tidak perlu diartikan, oh kalau begitu kita tidak perlu bekerja mencari makan.
Justru kita didorong dan dikuatkan Tuhan untuk bekerja mencukupkan kebutuhan kita. Apalagi pada zaman kita sekarang kebutuhan itu terus meningkat. Pada zaman dahulu alat komunikasi belum menjadi kebutuhan. Sekarang itu sudah menjadi kebutuhan, bahkan untuk anak-anak kita yang sudah remaja. Dan kita juga butuh untuk tetap mengetahui di mana anak kita sedang berada. Alat transportasi juga telah menjadi kebutuhan. Dan berbagai alat hitungan bagi sebagian orang juga telah menjadi kebutuhan yang sangat penting, komputer misalnya, dan lain sebagainya. Nah, sekali lagi Tuhan tahu dan Tuhan mau menolong kita. Sebab itu kita tidak perlu malu-malu mengatakan apa yang kita butuhkan kepada Tuhan. Kita tidak perlu malu-malu untuk atau ragu-ragu untuk bekerja mencukupkan kebutuhan itu. Yang kedua, Tuhan mengajak kita mencukupkan, memenuhi kebutuhan kita dengan cara yang baik, cara yang benar. Dan juga supaya sekaligus kita peka kepada kebutuhan orang lain juga. Tuhan mengajak kita mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kita dengan cara yang baik dan benar. Dan sekaligus kita peka kepada kebutuhan orang lain juga. Saudara-saudara, itulah beda kita dengan hewan. Hewan tidak pernah memikirkan caranya mencukupkan kebutuhannya. Tetapi kita manusia, Tuhan tidak mengizinkan kita melanggar hukum, melanggar moralitas, melawan hati nurani kita untuk mencukupkan kebutuhan kita. Kita tidak bisa mencuri dan mengatakan saya butuh. Kita tidak bisa, berzina kemudian mengatakan dengan mudah, begitulah memang ada nafsu kedagingan dalam diri saya. Apapun kebutuhan kita, kita harus kejar, kita harus usahakan dengan cara yang baik dan benar. Sebab Tuhan tidak mengizinkan kita untuk melanggar hukum, melanggar kebenaran, hanya untuk mencukupkan kebutuhan kita. Nah, saudara-saudara, dalam beberapa waktu terakhir kita mendapatkan dua contoh tentang keluhuran manusia mengendalikan kebutuhan-kebutuhan hidupnya. Contoh yang pertama, beberapa waktu yang lalu ketika ada sejumlah pekerja tambang di Chili terjebak di dalam tanah. Makanan sangat terbatas, kondisi sangat sulit. Tetapi pekerja-pekerja tambang itu dapat tetap bersikap seperti manusia. Mereka membagi-bagi makanan yang terbatas itu dengan adil dan benar. Dan mereka tidak berkelahi berebut makanan, walaupun makanan sangat terbatas dan mereka ada ratusan meter di bawah permukaan tanah. Itu sebuah pelajaran yang bagus bagi kita, sebuah contoh. Rupanya kebutuhan hidup tidak harus membuat kita kehilangan kemanusiaan kita, kehilangan keluhuran kita. Nah, contoh yang kedua yang baru terjadi kemarin di Jepang ketika tsunami melanda. Kita semua menyaksikan di media-media bagaimana dalam kondisi yang sulit orang dapat tertib antri keluar dari pintu. Orang dapat antri meminta mengambil makanan. Dalam keadaan lapar, rupanya kita bisa tetap menjaga jiwa kita, tetap menjadi manusia yang baik dan benar, walaupun sangat lapar. Nah, karena itu saudara-saudara, itu sebuah kekuatan bagi kita. Rupanya, walaupun kita punya sejumlah kebutuhan, dan kebutuhan itu sangat banyak, mungkin kebutuhan itu sangat kuat, mendesak, tetapi kita tidak perlu melanggar hukum, melanggar moralitas untuk mencukupkan kebutuhan kita. Dengan bahasa yang sederhana, kita tidak perlu menghalalkan segala cara demi pemenuhan kebutuhan hidup kita. Nah, saudara-saudara, karena itu kita perlu melatih diri kita untuk mengendalikan diri kita dalam rangka memenuhi kebutuhan, dalam rangka mencukupkan kebutuhan kita.
tanpa latihan itu tidak mungkin kita lakukan. Kami mau mengajak kita, mari kita lakukan latihan yang sangat sederhana tetapi berulang-ulang pada setiap kesempatan. Kita pakai saja bila ada pesta jadi latihan. Setiap kali kita diundang pesta, kita pakai itu sebagai latihan. Pertama, latihan antri mengambil makanan. Kedua, latihan mengambil makanan secukupnya supaya orang yang di belakang antrian kita tidak kekurangan, tidak hanya mendapat tulang-tulang. Yang ketiga, latihan tidak akan membawa pulang makanan sebelum dipersilakan. Cukup yang tiga itu aja latihannya, tapi berulang-ulang. Saban kali pesta, saban kali arisan, saban kali kita diundang, kita latihkan diri kita untuk yang tiga itu. Dan nanti kita lanjutkan latihannya lebih dalam, lebih kuat lagi. Sangat sederhana, tetapi mau mengatakan sebuah pesan yang dalam. Betapapun laparnya dan hausnya kita, betapapun banyaknya dan kuatnya kebutuhan kita, Tuhan tetap memanggil kita menjadi pribadi yang terhormat, yang mulia, yang berkenan kepadanya. Yang ketiga, Tuhan mengingatkan kita ada rupanya kebutuhan lain yang justru paling mendasar dan paling penting. Tuhan mengingatkan kita ada rupanya kebutuhan lain yang justru paling mendasar dan paling penting, yaitu persekutuan dengan Kristus. Karena itulah Yesus mengatakan, akulah makanan sejati itu, akulah roti hidup yang turun dari sorga itu. Orang Timur Tengah, roti itu sama dengan nasi. Bahasa Bataknya pindahan. Yesus mengatakan, akulah makanan yang sejati itu. Mau bukan mengatakan kalau begitu kita tidak perlu lagi makan nasi, kita tidak perlu lagi minum. Tetapi Yesus mengingatkan kita, di samping makanan dan minuman secara fisik itu, kita juga punya kebutuhan akan makanan rohani. Dan itu hanya bisa dipenuhi oleh Tuhan sendiri. Tanpa makanan rohani, tanpa Kristus, maka hidup kita akan haus, kita akan lapar, dan pada akhirnya kita akan mati. Saudara-saudara, di ayat 56 Yesus mengatakan, barang siapa yang makan dagingku dan minum darahku, dia akan bersekutu dengan aku di dalamnya dan dia di dalam aku. Yesus menunjuk kepada sakramen perjamuan kudus, bahwa dengan melalui perjamuan kudus, ketika kita menerima daging dan darah Tuhan yang hadir dalam roti dan anggur itu, maka kita dipersekutukan dengan Tuhan. Dan itu ada juga kebutuhan kita. Saudara-saudara, kita butuh persekutuan dengan Tuhan itu. Sama seperti kebutuhan lain. Biasanya ketika semua ada, semua baik, kita tidak memikirkan. Kami ambil contoh sederhana. Ketika kita kenyang, kita jarang berpikir soal makanan, kecuali memang yang kerjanya hanya makan. Ketika kita segar, baru bangun pagi, kita tidak pernah terpikir tentang tidur. Tapi nanti sesudah kita ngantuk, barulah kita berpikir tentang istirahat. Selama kita sehat, kita tidak terpikir tentang penyakit. Tetapi giliran penyakit datang, barulah kita tahu kesehatan itu begitu penting rupanya. Jadi kemarin ibu-ibu mengadakan seminar kesehatan, tetapi jumlah yang hadir walaupun lumayan sebetulnya masih sangat kurang. Nah, baiklah kita ingat, sebelum sakit tetaplah mengingat betapa butuhnya kita sehat rupanya. Jangan nanti sesudah sakit baru kita pikirkan biayanya. Saudara-saudara, Tuhan mengatakan bahwa persekutuan dengan Dia adalah kebutuhan kita.
Saya nggak tahu apakah di antara saudara-saudara ada yang merasa betapa satu ketika betapa lapar dan hausnya dia akan Tuhan, akan firman Tuhan. Dan rasa haus, rasa lapar akan firman Tuhan itu begitu menyakitkan. Begitu menyakitkan. Nah, karena itu mari kita isi jiwa kita dengan makanan sejati, yaitu firman Tuhan itu. Nah, bukan hanya itu, Yesus mengatakan di ayat 58 bahwa barang siapa yang makan roti dari surga, barang siapa yang makan roti dari Tuhan itu, yang bersekutu dengan Kristus, dia akan mendapatkan hidup kekal. Orang-orang Yahudi sangat bangga kepada manna yang turun dari sorga ketika mereka di gurun pasir. Yesus mengatakan bahwa roti yang turun dari sorga, yaitu dirinya, jauh lebih penting daripada manna yang turun di padang gurun itu. Kenapa? Karena ketika nenek moyang Israel memakan manna, pada akhirnya mereka juga tetap harus mati. Tetapi barang siapa yang memakan daging dan darah Kristus, barang siapa yang bersekutu dengan Kristus, dia akan hidup selama-lamanya, hidup kekal dari Allah. Pertanyaan terakhir, apakah kita mau atau tidak mau? Amin. Tuhan, terima kasih. Engkau mendorong kami untuk dengan sukacita, dengan ikhlas, dengan semangat dan rajin bekerja, berjuang mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami sehari-hari. Tuhan, Kau tahu betapa banyaknya yang kami butuhkan dalam hidup rumah tangga dan keluarga kami, terlebih pada zaman kini. Tuhan, bantulah kami, berkatilah kami, beri kami kesehatan yang baik, dan doronglah kami untuk bekerja keras untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan hidup kami. Namun Kau juga Tuhan mengingatkan kami agar kami mencari dan memenuhi berbagai kebutuhan hidup kami dengan baik dan benar. Karena itu Tuhan, betapapun kami butuhnya akan sesuatu, betapapun kami menginginkan sesuatu ya Tuhan yang kami anggap penting bagi hidup kami, ajarlah kami bersikap baik dan benar, dan tetap menurut kepada hukum dan perintah-Mu. Jangan izinkan kami Tuhan kalah oleh kebutuhan kami, tapi biarlah kami mengendalikannya di bawah kekuatan Tuhan yang penuh kasih. Karena itu Tuhan, suatu ketika kami kekurangan, ketika kami lapar atau haus, biarlah kami tetap menjadi anak-anak Tuhan, menjadi murid-murid-Mu yang setia dan dapat dipercaya, yang tidak akan melanggar kehendak Tuhan hanya demi kepuasan hidup kami. Tuhan, namun Kau mengingatkan kami pada hari ini bahwa ada kebutuhan hidup kami yang paling mendasar dan paling penting. Namun kami akui Tuhan, justru kami sering sangat melupakannya, yaitu Tuhan. Ya Tuhan, karena itu jadilah Engkau sumber hidup bagi kami. Biarlah kami tetap menjalin persekutuan dengan-Mu. Biarlah kami Tuhan tetap lapar dan haus akan firman-Mu, dan memenuhi jiwa kami dengan firman-Mu, supaya hidup kami Tuhan sungguh, supaya jiwa kami Tuhan bertumbuh, dan kami merasa sejahtera dan bahagia. Terima kasih untuk hidup kekal yang telah Kau anugerahkan dalam Kristus Putra-Mu. Demi nama-Mu kami persembahkan doa kami di hari ini. Amin.